Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen selaku penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fahmi Sumarno selaku mahasiswa PPG PAI tahap 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Cileungsi 02 kelas 6 dengan materi makanan halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil la ilaha anna Muhammadar Rasul. Shalli ala sayyidina ali sayyidina. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik, sebelum kita sama-sama memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah berkahnya, alangkah indahnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, Syakira. Silakan Syakira dipimpin doanya. Duduk rapi, siap rapi. Duduk rapi, siap rapi. Baca doa dimulai. Seperti biasa kita absensi kehadiran dulu ya. Biasa ya Bapak sebut. Kalau laki-laki bilangnya apa? Laki-laki? Kalau perempuan? Nah, baik, yang pertama Adrian Permana. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita pun sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia yang tercinta ini, kita sama-sama melantunkan lagu nasional. Ya, siap ya bareng-bareng ya? Ayo, anak-anak semua berdiri dulu dong. Masih ingat ya nih, ya? Ada kesepakatan kelas agar bisa kegiatan pembelajaran kita semakin kondusif. Masih ingat nggak? Apa aja sih kesepakatan kelas kita? Tidak ngomong kasar. Tidak ngomong kasar. Sopan santun. Agar kita bisa lebih siap menghadapi pembelajaran dengan cara merefleksi bagian otak kita, tubuh kita agar bisa menjadi lebih tenang. Dengarkan dengan seksama. Duduk yang rapi seperti mana? Nah, itu. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita stop sejenak dari kegiatan. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, kita SDking dulu, siap ya? Siap. Siap ya? Siap. Anak-anakku, siap belajar? Siap. Anak yang pintar? Siap. Anak yang soleh-solehah? Siap. Semangat takbir? Alhamdulillah. Masya Allah. Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat.
yang pernah kita pelajari? Ayo. Adab terhadap tetangga dalam Islam. Adab terhadap tetangga dalam Islam. Dalilnya sudah Bapak sampaikan. Dan manfaat kalau kita beradab sama tetangga itu seperti apa? Dan apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di hari ini kita masuk bab keempat. Materinya itu berjudul halal dan haram. Lebih tepatnya makanan halal dan haram. Sebelumnya nih, gua mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak halal dan haram itu apa sih? Halal itu apa sih? Haram itu apa sih? Pernah dengar nggak sih kalimat halal, haram? Halal, haram. Ini halal, itu haram. Ada yang pernah dengar nggak? Makanan. Apa? Dari produk makanan. Oh, biasanya kalau Syahira tuh melihat dari produk makanan. Biasanya ada logo apa, Sayang? Halal. Kalau di roti, di minuman, segala macam ada semua ya. Produknya itu halal dari MUI. Coba dibaca. Ya, baik. Selanjutnya. Yang pertama adalah mengenai halal. Secara bahasa, halal berasal dari bahasa Arab yaitu halal, yang berarti lepas atau tidak terkait. Menurut Kamus Istilah Keagamaan, halal artinya boleh dilakukan atau dikonsumsi menurut hukum Islam. Bapak bilang halal itu jelas, haram itu jelas. Kalau yang halal dilaksanakan ataupun dimakan atau dikonsumsi ataupun digunakan tidak akan berdampak dosa bagi kita dan tidak ada dampak negatif buat tubuh kita. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Apa ada contoh lagi nih? Sambal, tahu sambal nggak? Tahu. Baik nggak? Baik. Baik, sambal baik kan, zatnya bagus kan, halal kan. Tapi ada orang atau kamu lah gitu kan ya, punya penyakit mahnya kronis. Nggak boleh makan yang pedas-pedas. Kalian nyoel sambal nih, masuk ke tubuh kalian, baik nggak buat tubuh? Tidak. Baik nggak? Bagi seseorang nggak baik nak, karena dia punya penyakit Bagi yang pertanyaan Bapak adalah, coba sebutkan hukum halal haram bagi zatnya dan hasil dari mendapatkan zat tersebut. Siapa yang bisa jawab? Zatnya halal atau haram, cara mendapatkannya halal atau haram? Coba. Dan menjadi apa? Silakan, Agisna. Zatnya halal. Iya, karena apa halalnya? Karena mangga. Iya. Iya, betul. Halal karena mangga. Mangga itu halal kan, saya nggak pinter ya. Betul. Tapi Cara mengambilnya yang salah. nah, jadinya apa? Haram. Jadi kalau dikonsumsi halal apa haram? Haram. Haram. Betul, tepuk tangan lagi sekarang. Lagi nih. Maaf. Sudah dikerjakan ya? Iya, boleh. Jika ya, sudah selesai ya? Sudah. Apa? Tolong dipresentasikan di kelompok 1, kelompok Sayyidina Abu Bakar.
Budi Abu Bakar akan mempresentasikan hasil dari kelompok yang kami. Sebelum kita memulai presentasinya, kita mulai perkenalkan dari sebelum Ya. Nama saya Sita, nama saya Isma. Kita mulai saja ya. Tanya di situ. Pertanyaannya dia pertanyaan dulu, langsung pertanyaan dulu. Bacalah kisah surat Al-Baqarah ayat 168 dan artinya. Jadi baca ya. Terus Diskusikan apa saja ciri-ciri makanan halal menurut ayat tersebut dan ajaran Islam. ya terus. Carilah 5 contoh makanan halal di lingkungan sekitar. Ya. Sekolah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sayyidina Umar akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang mengenal makanan haram. mengenal makanan Haram. makan. Langsung. Ya, silakan. Bacalah kisah Al-Baqarah yang 3 dan artinya makanan yang diharamkan dalam ayat tersebut. Diskusikan alasan Islam mengharamkan makanan tersebut. Ya. Alasan hasilnya dan berikut ini. Ya, silakan. Soalnya dulu. Nama makanan haram, alasan diharamkan dapat jika dikonsumsi. Makanan haram seperti bangkai, daging babi, Daging bubuk atau daging anjing ya. darah, Dan darah. Apa aja tadi? Daging daging babi, daging bangkai, anjing, sama dah. Dan alasannya kenapa? Silakan. Ada yang bangkai, karena makanannya bau dan makanannya najis. Nah, terus Daging babi, karena makanannya bau dan rusak tubuh. wah, masya Allah. Tidak. Punya najis dan tidak untuk dimakan. Betul. Selanjutnya sudah. Cukup. Satu lagi apa? Siapa? Kita harus menjauhi makanan haram meskipun rasanya enak. Kenapa? Jawab. Ayo. Kencang. Karena membahayakan tubuh dan tidak melakukan atau melanggar syariat Islam. Nah, kenapa kita tidak boleh memakan makanan haram? Karena bisa merusak tubuh dan melanggar syariat Islam. Bagus nih kelompok tua, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke depan. Masing-masing kelompok sudah bagus dalam mempresentasikan tugasnya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Dan ya. Ya. Bagus ya. Dari hasil kerja kelompok kalian, kita sama-sama tahu bahwasannya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau mau hidupnya baik-baik saja, maka konsumsilah makanan dan minuman yang halal. Alhamdulillah, materi per materi telah kita sama-sama lalui. Pembelajaran dilalui dengan hikmah. Tadi kerja kelompoknya hikmah, kalian memperhatikan Bapak juga dengan hikmah, sehingga materi ilmunya itu masuk bisa menjadi lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak mau nanya nih, bagaimana sih perasaan kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran? Senang? Nah, kita bisa apa? Bagus loh. Senang kan? Senang, hati senang. Juga tadi kita bisa tahu apa? Makanan yang halal dan yang haram. Pintar. Ice breakingnya. Yuk kita sama-sama tepuk anak soleh.
Pokoknya sekali lagi ya, yang halal itu yang haram itu yang halal akan berdampak ke baik, yang haram akan berdampak ke buruk. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah ayyakum alhamdulillah. Silakan sebelum kita sama-sama menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Syakira. Silakan Syakira. Duduk rapi, siap rapi. Duduk rapi, siap rapi. Duduk rapi, siap rapi. Baca doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.